Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Perspektif. Oke, Kak, tadi kan aku udah nanya-nanya tentang bisnis juga. Tapi kalau misalnya untuk Kak William sendiri, gimana? Sorry, Kak Ernest sendiri, gimana cara mempertahankan dan mampu mengembangkan sebuah bisnis? Apalagi sekarang banyak banget, kayak tadi Kakak bilang, sepanjang Senopati udah banyak banget gitu kan, F&B, dan kita bisa milih gitu kan sebagai pelanggan. Tapi kalau untuk Kakak sendiri, gimana sih Kak cara mempertahankan nggak cuma F&B aja, tapi anak-anak bisnis dari Broadway-nya sendiri seperti apa Kak? Kuncinya satu sih, apapun bisnisnya harus inovasi dan kreatif. Itu inovasi di bidangnya dan kreatif di bidangnya. Kalau kita mengikuti market yang mengikuti pasarannya yang itu aja, ya di situ-situ aja. Tapi gimana ketika kita masuk, kita bisa jadi pembedanya. Dan yang harus diingat ketika kita bikin sesuatu, ketika si businessman entrepreneur ini bikin sesuatu tuh harus bikin yang customer suka, bukan yang kita suka. Itu juga menjadi penyebab kenapa banyak startup anak muda ataupun entrepreneur yang buka terus tutup. Dia bikin apa yang dia mau. Belum, gue bikin apa yang gue mau belum tentu customer suka. Gitu. Kayak kita pernah punya coffee shop, tapi gue tuh nggak ngopi sama sekali nggak ngopi. Gitu. Tapi ya kenapa gue bikin? Karena memang marketnya ada di situ. Untuk coffee shop itu dan jual kopi. Gitu. Jadi nggak melulu tentang kita sebenarnya, harus lebih tentang customer kita gitu. Sebenarnya mindset yang antara apa yang bikin kita suka itu kan cukup lumayan banyak ya Kak ya. Tapi sebenarnya melihat apa yang market suka itu dilihatnya dari apanya sih Kak gitu? Atau dari kitanya juga karena gue suka dia juga suka gue bikin, atau gimana nih Kak? Sebenarnya itu lebih kayak gini. Oke, misalnya contohnya gue memang suka masak. Gue suka masak, hobi masak. Bahkan gue punya lulusan sekolah masak misalnya. Ada tambahan sekolah masak. Nah dia mau bikin dong produk restoran atau produk F&B, produk makanan. Nah dia sukanya apa? Dia sukanya memang misalnya makanan yang ciri khas Indonesia banget, yang rasanya itu Indonesia banget, rempah-rempah kayak makanan Padang, makanan Manado. Tapi balik lagi dia ada di kalangan atau dia ada di market yang sukanya tuh bukan yang seperti itu gitu. Jadi ketika dia suka masak, tapi produk untuk dihasilkannya itu produk yang harus sesuai dengan marketnya. Bukan produk yang memang dia suka gitu. Kayak dia misalnya contohnya dia mau bikin itu di Bandung tapi rasanya pedas kayak di masakan-masakan Manado. Segmennya ada mungkin tapi nggak akan banyak. Karena orang Bandung nggak akan suka pedesnya orang Manado gitu yang memang pedes banget gitu kan. Nah dia mesti bikin apa yang disesuaikan dengan marketnya di tempat itu. Gitu sih. Oke, nah dengan banyaknya juga pasti kan persaingan juga. Betul. Tadi kita sebut ya. Melihat kompetitor sendiri, Kakak melihatnya seperti apa sih Kak? Jadi kalau melihat kompetitor ya menurut kacamata gue, kompetitor itu bisa kita lihat sebagai positif dan negatif. Positifnya apa? Positifnya adalah mereka bersama-sama dengan kita membangun industri itu. Contohnya waktu 2014 itu gue punya tea house, itu kita dengan kompetitor semuanya tuh berhubungan baik. Kenapa berhubungan baik? Karena kita lagi mau menaikkan trennya orang ngeteh afternoon tea di Jakarta. Gitu, di saat semua orang bikin kopi, kita bikin teh sendiri nih. Nah lalu dengan kompetitornya kita bukannya bersaing-saingan promo, tapi kita bersaingan gimana cara mengedukasi market supaya teh itu bisa dinikmati di sore hari, teh itu ada manfaatnya, teh itu ada kafeinnya juga loh, bisa pengganti kopi. Nah itu yang diedukasi. Jadi ketika itu kita melihat bahwa persaingan itu positif gitu. Sama seperti sekarang juga, Senopati sekarang menjadi Senoparty, itu bukan karena Miss Jackson doang. Itu karena semua kompetitor kita yang ada di sini menjadikan area ini destinasi teman-teman dari Jakarta Barat, Utara, Timur, Selatan, Pusat datang ke sini untuk party, untuk malam mingguan. Akhirnya keluar hashtag Senoparty. Itu kan sesuatu kompetisi yang positif. Gitu, bukan sesuatu yang harusnya kita wah, kompetisi jadi adu-adu gimana gitu. Tapi justru kompetisi kita membuahkan satu ekosistem yang bagus yang menguntungkan kita juga. Tinggal gimana ketika orang nanti sudah datang, gimana nih kita bawa mereka supaya ke Miss Jackson, atau mereka gimana bawa mereka supaya ke outlet mereka gitu. Itu dari sisi positifnya. Kalau ngomongin sisi negatifnya, di mana ada kompetitor, di mana banyak kompetitor, pasti akan ada perang harga. Tapi balik lagi, kalau ada perang harga, perang promo, yang diuntungkan siapa? Customer-nya, pasti dong. Mau promoin, oh yang lebih murah mana? Customer-nya udah lebih pintar gitu kan. Nah jadi kalau menurut gue kompetisi atau kompetitor itu bisa dilihat dari dua sisi itu sih. Gitu. Kita nggak melihat itu sekarang sebagai yang harus gimana. Karena kita di industri kreatif ya,
kita nggak terlalu worry dengan hal itu. Kita harus justru kita yang harus bangun sendiri dengan kekreatifan kita sendiri. Betul. Ya. Oke, nah Kak Kak Ernest sudah banyak banget kan juga Broadway, udah banyak beberapa pengalaman juga. Apakah ini bisa dibilang kesuksesan yang udah Kakak raih? Kalau ditanya sebenarnya expect umur 21, 22 sampai umur 25 pun itu nggak pernah kepikiran bakal punya bar kayak Miss Jackson. Itu belum pernah ada di agenda, di pikiran, bayangin aja belum. Dulu emang nanti pas udah gede, udah tua mau punya bar sendiri, punya klub sendiri. Tapi nggak pernah kebayang di umur 26 kemarin udah punya. Ya kalau ditanya buat gue pribadi sebuah achievement yang nggak pernah gue bayangkan, jadi bisa dibilang untuk gue kesuksesan pribadi sendiri sih. Oke. Gitu. Apakah kesuksesan itu bersinambungan juga dengan finansial yang besar? Enggak juga sih. Ya kalau pasti orang ngomong sukses, indikator pertama pasti finance kan, itu nggak bisa dipungkiri lah. Tapi gue lebih bilang sukses di sini, kalau secara yang tadi gue bilang gue mau punya target di umur 30 kan punya financial freedom. Saat ini belum tercapai itu, karena kan masih ada waktu 3 tahun lagi dong. Sampai saat itu belum. Cuma dengan posisi saat ini, gue puas gitu. Karena kan ketika kita ngomongin sukses nggak melulu tentang finance kan. Sukses gimana bisa menginspire orang lain. Menurut gue sukses sekarang yang gue banggakan adalah ketika gue bisa menjadi mentor buat teman-teman yang mulai bisnis. Itu ketika kemarin gue diundang untuk roadshow 12 kota ngajarin anak-anak mahasiswa gimana mulai bisnis. Itu menurut gue sebuah kesuksesan yang lebih dari finance gitu. Oke, bisa membagikan ilmu yang kita dapat. Betul, bisa gitu membagikan ilmu yang kita dapat. Oke, nah kalau misalnya ngomongin mulai berbisnis nih gitu, anak-anak muda sekarang udah banyak banget, inovasinya udah banyak banget, kopi, teh, apalah segala macam, dengan clothing line juga banyak. Tapi sebetulnya kalau anak muda sendiri sebenarnya kalau ingin mulai berbisnis, apa sih yang pertama kali mungkin dilihat gitu? Apa ya, anak muda tuh bisa ngeraba apa sesuatu supaya tahu, oh ini peluang bisnis, bisa jadi peluang bisnis. Data dari mana sih Kak sebetulnya? Sebenarnya yang harus dilatih adalah intuisi untuk melihat peluang sih. Kenapa kalau ditanya tadi kenapa nih Ernest dari IO tiba-tiba buka restoran, buka hotel, perhotelan, buka outsourcing juga. Karena gue melihat opportunity sih di situ. Ada peluang di situ yang ketika peluang itu kita lihat oke, kita pelajarin, kita study peluang itu ternyata bagus, terus kita baru masuk gitu. Nah, yang anak-anak zaman sekarang itu yang mereka biasanya lihat hanya trennya aja. Gitu, ketika kita mengikuti tren-tren itu, namanya juga tren, pasti akan ada naik ada turun. Kalau naik terus bukan tren namanya. gitu kan. Itu tanah namanya kan. Ya tanah naik terus. Kalau tren pasti naik turun. Nah, ya, menurut gue yang miss-nya di teman-teman yang mulai bisnis ini, mereka lihat di trennya itu. Tanpa mereka melihat peluangnya, visibility study-nya. Tanpa mereka melihat ketika gue lagi bawain seminar talk show, gue selalu bilang ke teman-teman semua yang mau mulai bisnis, ada 3 hal yang harus mereka punya. Passion itu sendiri yang tadi udah gue jelaskan. Terus yang kedua ada vision. Vision itu visinya jelas. Kalau orang ngomongin ikut tren, visinya itu biasa nggak ada. Mau visi itu adalah kita mesti bisa lihat diri kita setahun seperti apa, 3 tahun di mana, 5 tahun kita jadi siapa. Kalau kita nggak bisa bayangin 3-5 tahun, ngapain kita maju terus? Ketika passion dan visi kita sudah ada, vision kita udah ada. Ketiga adalah actionnya. Actionnya itu bagaimana kita bisa menuangkan itu di dalam bisnis model, bisnis plan. Jadi nggak yang tiba-tiba, oh semua orang buka PO Bangkok nih, tiba-tiba dia buka PO Bangkok juga. Itu bertahannya ada waktunya pasti. Atau semua orang yang bisnisnya kopi semua, dia tiba-tiba, oh gue juga mau bikin kopi ikut-ikutan, pasti nggak akan bertahan. Beda dengan yang sudah mempersiapkan lebih detail lagi yang bisa menjadi trendsetter di industri itu. Gitu. Oke, harus benar-benar plan ya, dari visinya sampai actionnya. Actionnya baru ada plannya gimana nih, bisnis modelnya, bisnis plannya gitu. Oke, nanti kita akan ngebahas lagi seputar bisnis ya, tapi sesaat lagi jangan kemana-mana, tetaplah di Perspektif.